Mas, setelah kita meninggal nanti antara jasad dan roh kan pasti sudah terlepas ya, balik ke unsurnya masing-masing. Nah, kalau ada kepercayaan tentang nanti setelah meninggal itu ada siksa kubur yang katanya disiksa, wah banyak lah, katanya disempitin kuburnya, kemudian dipukul pakai palu besi, ditemani sosok mengerikan, kemudian siksaan ini akan berlangsung selama kiamat belum datang, Mas. Intinya siksaan ini akan berakhir ketika kiamat itu datang, Mas. Nah, Mas Wahyu bisa menjelaskan nggak sih kira-kira ini benar atau tidak, Mas, kepercayaan yang demikian ini? Itu kan kepercayaan berdasarkan pemahaman keagamaan, Mas ya. Ya, kalau mungkin kepingin tahu jawaban atau versi secara keagamaan, ya mungkin ditanyakannya kepada orang yang merasa sudah ahli agama misalkan. Tetapi kalau tanyanya kepada saya, tentu saya akan kembali menjawab ya berdasarkan dengan pemahaman atau pengertian pribadi saya, Mas ya. Kan begitu, betul? Ya, karena saya bukan ahli agama. Nah, kalau saya terangkan sesuai dengan pengertian pribadi saya, di mana saya ini mempelajari hidup itu tidak harus pergi ke sana-sana gitu loh, Mas saya. Ya, tidak harus saya belajar, mohon maaf ya bahasanya, tidak harus saya belajar kepada buku, kepada cerita-cerita, kisah-kisah begitu, Mas saya. Tapi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, justru saya lebih baik mempelajari hidup ini ya dari hidup saya, Mas ya. Artinya dari diri saya sendirilah saya bisa mempelajari tentang kehidupan ini. Bagaimana saya bisa mengasihi orang lain manakala saya mampu mengasihi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa menghargai orang lain manakala saya juga bisa menghargai diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa merasakan sakit sehingga saya tidak ingin menyakiti orang lain juga. Artinya saya mempelajari tentang semuanya ini dari kehidupan saya pribadi, Mas Yahya. Nah, kalau Mas Yahya tanya tentang bahwa roh dan jasad kalau sudah meninggal akan kembali ke asalnya masing-masing, ya memang begitu adanya. Jadi, semua akan kembali ke asalnya masing-masing, Mas Yahya. Kalau tubuh fisik kita ini berasal dari alam, berasal dari dunia, artinya berasal dari alam, Mas Yahya. Melalui proses manusiawi. Dari hubungan antara bapak dan ibu kita terciptalah tubuh fisik kita yang terdiri dari 4 unsur, air, tanah, api, udara, dan dia akan kembali ke sana. Artinya akan kembali ke alam semesta dan akan dinikmati oleh yang masih hidup. Nah, kemudian rohnya juga akan kembali kepada Sang Pencipta. Lah, kita prosesnya saja dari awal nggak tahu, ya. Kok kita mau menceritakan nanti proses setelah meninggal? Ini kan konyol sekali, Mas Yahya. Dan saya rasa itu bukan ranah kita gitu loh. Kita ini bisanya hanya meyakini secara sederhananya yang berasal dari manusia akan kembali ke manusia melalui proses duniawi. Jasad ini kan dari manusia, ya akan kembali ke manusia. Makanya baik buruknya jasad ini kalau sudah jadi bangkai, ya mau dibakar, mau dikubur, mungkin mau dibuang ke laut atau mau dibiarkan. Ini keuntungan dan kerugiannya kan ada di manusia, betul enggak? Betul, Mas. Kalau dibiarkan juga jadi bangkai dan akan jadi penyakit, betul enggak, Mas? Betul. Nah, saya jadi berpikir begini, Mas ya. Kayaknya di semua kepercayaan meyakini bahwa jasad itu akan melebur ya, menjadi satu dengan tanah ya, Mas ya. Kalau dipikir-pikir ada siksa kubur, lantas kemudian apa yang disiksakan sudah hancur ya, Mas ya. Nah, makanya Mas ya, kadang itu dogma itu kadang kan mempersempit pola pikir kita untuk mempelajari kehidupan yang mana kita meyakini bahwa Tuhan itu maha segalanya. Artinya, pengertian tentang hidup ini maha luas, Mas Yahya. Kalau Tuhan maha segalanya itu berarti tiada batas. Kalau tiada batas, harusnya cara berpikir kita ini juga nggak terbatas. Paham ya, Mas Yahya? Mas. Nah, kita bicara tentang tubuh fisik ini saja. Dia akan kembali terurai sesuai dengan unsurnya masing-masing dan akan bersirkulasi sehingga bisa dinikmati oleh siapapun yang masih hidup di dunia. Ini kan logis. Betul. Kenyataannya juga begitu. Mau diteliti yang seperti apa juga, kenyataannya akan kembali ke alam. Betul enggak? Betul. Sekarang pertanyaan kedua tentang roh. Lawang asalnya roh ini masuk ke tubuh ini loh, enggak ada yang tahu. Enggak kerasa prosesnya seperti apa. Kok kita itu luwes keminter. Bercerita nanti kalau meninggal, nanti di dalam kubur akan didatangi malaikat, ditanya begini begitu, bahkan katanya disiksa.
Ini kira-kira logis apa enggak sih pola pikir seperti ini? Ini terlepas dari kepercayaan setiap agama, tentu monggo-monggo saja ya, kita tidak jadi masalah. Cuman kita kan sekarang ini kita sharing ya Mas Yahya ya. Kita sharing tujuannya supaya kita mampu membuktikan bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Artinya hidup ini tidak terbatas. Berarti cara berpikir kita juga tidak terbatas gitu loh Mas Yahya. Supaya kita bisa terus mempelajari tentang kehidupan ini. Kira-kira masuk akal enggak? Kalau kemudian seolah-olah di dalam kubur ini loh, jasad itu mungkin dibangkitkan lagi kah? Ya. Nah kalau bangkit lagi berarti secara fisik mohon maaf, ambrol enggak kuburan nih Mas Yahya? Ambrol. Ini logika saja. Oh dipendem kayak ngono, ya. Lawang mati saja. Kita ini sudah mati, dimandiin, ya. Awek dhewe ya wis ora ono rasane Mas Yahya, wis enggak ngerti apa-apa. Bahkan mungkin dibuang di laut, di blender, dibakar, kita yang nggak ngerti. Betul nggak? Betul. Nah kok katanya kita masih bisa merasakan siksa kubur? Oh katanya yang disiksa rohnya. Berarti roh kita ini berkembang, roh kita ini memiliki rasa. Betul nggak? Betul. Dari kita bayi, jadi besar, berarti roh kita bayi juga, terus besar juga. Kita gendut, roh kita jadi gendut. Seolah-olah begitu dong. Gimana kira-kira? Seperti apa kira-kira menjelaskan roh ini? Kalau roh ini seolah-olah setelah meninggal, roh ini seolah-olah bisa diberi pertanyaan, bisa menjawab begitu Mas Yahya. Kemudian masih ada hasrat berarti, masih bisa merasakan. Ini kan cara berpikir yang menurut kita sih, menurut saya nggak logis Mas Yahya. Jadi saya tidak mempercayai bahwa di dalam kubur itu nanti kita diberikan pertanyaan, kemudian disiksa, katanya kita bisa merasakan siksa neraka. Saya justru meyakini begini Mas Yahya. Ini mohon maaf ya, untuk yang percaya monggo, yang punya keyakinan yang berbeda, pendapat, pemahaman yang berbeda, tidak apa-apa. Kita ini sharing saja ya, sama-sama belajar. Nah, saya justru berkeyakinan bahwa siksa kubur, siksa neraka yang sesungguhnya, nikmat surga yang sesungguhnya, itu sudah kita nikmati semuanya selama kita hidup Mas Yahya. Jadi siksa kubur itu sejatinya sudah kita rasakan semenjak kita diberi hidup ini Mas Yahya. Kita lagi susah, ya di situ kita merasakan siksa kuburnya Mas Yahya. Ya, kita lagi sakit, di situ kita merasakan siksa kubur. Oh kita misalkan punya masalah, kita menyakiti orang lain, atau kita berbuat salah yang kita sebut dosa misalkan. Ketika kita masuk di sana, disitulah kita masuk di dalam siksa kubur itu Mas Yahya. Karena yang dikubur itu sejatinya adalah rasanya. Jadi rasa di dalam diri kita ini yang tersiksa gitu loh Mas Yahya. Jadi saya rasa apa ya, ya mungkin setiap orang berbeda-beda itu tadi Mas Yahya, tidak jadi masalah. Justru atas dasar perbedaan-perbedaan sudut pandang, cara berpikir, pengertian, pemahaman tentang apa yang kita yakini, saya rasa justru itulah yang akan menuntun kita. Itu yang akan mampu membawa kita justru ke arah yang lebih baik, lebih benar. Karena apa? Karena kita jadi masuk di dalam kesadaran diri, kita bisa mengendalikan kehidupan ini, mengendalikan diri kita, supaya kita menyadari bahwa kita ini berasal dari Yang Maha Kuasa. Semua ini sama. Artinya apa? Yang membedakan hanya warnanya, hanya bentuknya saja Mas Yahya. Lalu untuk apa kita harus memperebutkan itu? Gitu loh maksud saya. Jadi arahnya ini pasti semua akan rukun, akan hidup damai. Nggak merasa bahwa pendapatku ini loh yang paling pinter, yang paling benar. Pemahamanku ini loh pemahaman yang paling benar sendiri. Pemahamanmu itu sesat. Biar kita nggak seperti itu gitu loh. Jadi maksud saya begitu. Sebenarnya kita bisa ambil pesan dari siksa kubur ini ya, bahwa selama kita hidup di dunia ini, alangkah baiknya ya kita akur dengan sesama, tidak saling menyalahkan. Intinya harus berbuat baik ya, gitu ya Mas ya. Ya, kalau kita mau ambil positifnya, larinya ke sana Mas Yahya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyelaraskan kehidupan ini, kita bisa saling asah, saling asih, saling asuh terhadap semua, termasuk terhadap ya semuanya yang ada di jagat raya ini Mas Yahya. Jangan sampai justru hal-hal seperti ini kita jadikan alat, kita jadikan senjata
untuk kita mengadu domba satu dengan yang lain hanya karena perbedaan keyakinan ini tadi Mas ya. Jangan sampai ini dijadikan alat hanya untuk menakut-nakuti. Jatuhnya kan jadi seolah-olah orang yang diberi cerita tentang hal itu, ada siksa kubur, nanti masuk surga, masuk neraka. Orang ini kan jadi takut gitu Mas Yahya. Nah, kebanyakan disinilah celah pemanfaatan oleh para oknum, terlepas dari apapun kepentingannya. Jadi dimanfaatkan oleh para oknum gitu loh Mas Yahya. Makanya tadi saya ceritakan bahwa saya pernah menemui saudara kita yang katanya ya ketika bertemu salah satu orang yang katanya paham tentang agama, itu dikatakan bahwa orang tuanya saudara kita yang sudah meninggal ini ya. Nah, kemudian datanglah ke salah satu oknum yang katanya paham tentang agama ini dan dikasih tahu bahwa orang tuamu itu sekarang lagi menderita gitu Mas Yahya, membutuhkan pertolongan kamu. Nah, lucunya di sini ini cara menolongnya adalah saudara kita ini tadi disuruh membayar sejumlah tertentu gitu loh Mas ya. Dengan jumlah tertentu untuk apa? Untuk seolah-olah sebagai penebusan dosa lah begitu Mas ya. Dengan melalui ritual pembacaan doa, apalah saya nggak paham ya. Tapi intinya dibacakan doa-doa supaya orang tuanya ini bisa diantarkan lagi ke tempat yang lebih nyaman. Artinya tidak menderita lagi gitu Mas Yahya. Itu kejadian, real itu kisah nyata Mas Yahya. Dan sampai sekarang orangnya masih ada gitu loh. Nah, jadi ini hal-hal yang jatuhnya jadi bisa dimanfaatkan ya. Jadi menurut saya tidak usah takut ketika kita mati. Takutlah justru ketika kita masih hidup. Sejatinya kita hidup ini nggak pernah minta, nggak di planning, tapi tahu-tahu kita diberikan hidup. Artinya dari yang tidak ada menjadi ada, dan nanti akan kembali menjadi tidak ada. Jadi jangan takut mati hanya karena katanya nanti disiksa kubur, katanya nanti disiksa neraka, katanya nanti kita nggak bisa masuk surga dan lain sebagainya. Tapi takutlah ketika kita masih hidup di dunia ini. Takut apa? Takut jangan sampai kita tersiksa. Tersiksa batin kita, tersiksa pikiran kita. Yaitu kita masuk neraka. Dan kalau kita paham bahwa itu tidak enak, itu menyakitkan, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Jadi kalau masih hidup seperti ini, takutlah untuk berbuat yang tidak benar dan takutlah untuk berbuat yang tidak baik. Jadi kita ambil sisi positifnya dari pelajaran-pelajaran tentang siksa kubur, tentang surga neraka itu, bagaimana kita berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba untuk masuk ke sana, tapi berlomba-lombalah untuk kita melakukan hal yang baik dan hal yang benar dalam segala hal kepada siapapun dimanapun kita berada.